Pengadilan Negeri Blitar akhirnya menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon. Ketua LSM KRPK Muhammad Rianto dalam kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Meski ia menerima putusan sidang, namun kuasa hukum tersangka Muhammad Rianto menyayangkan proses penyelidikan yang dianggap kontroversial tersebut. Inilah sidang putusan pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Muhammad Rianto, tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang dijadikan tersangka oleh Satreskrim Polres Blitar bulan Oktober lalu. Puluhan pendukung Muhammad Rianto juga menghadiri sidang vonis terhadap Ketua LSM KRPK tersebut. Sebelumnya Muhammad Rianto ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai tersangka dalam kasus Undang-Undang ITE terkait berita surat panggilan KPK palsu. Sidang putusan ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Franciscus Wilfridus Mamo, sedangkan pemohon diwakili oleh Hendy Priyono, dan untuk termohon diwakili oleh Ibtu Burhanuddin dan 3 rekannya dari Polda Jatim. Dalam putusannya, Hakim Franciscus Wilfridus Mamo mengatakan jika alat bukti yang diajukan oleh pemohon dinilai tidak memenuhi syarat, sedangkan bukti yang dimiliki oleh Polres Blitar sebagai termohon dinilai sudah kuat untuk menetapkan Muhammad Rianto sebagai tersangka. Kami menghormatinya. Kami akan bersiap untuk melakukan atau bersiap untuk menghadapi proses hukum sebelumnya. Namun putusan penolakan ini masih menyisakan kontroversi menurut kami. Salah satunya adalah bahwa dari awal kami meyakini bahwa proses penyelidikan perkara ini tidak ada. Kalau pada akhirnya dalam persidangan itu dibuktikan surat-surat atau dokumen tentang penyelidikan ini, padahal dalam berbagai jejak jurnalisme itu termohon sendiri maupun melalui Humas Polres Blitar itu menyampaikan bahwa laporan itu diterima baru tanggal 16 Oktober 2018. Jadi sampai pada hari ini kita tetap berkeyakinan bahwa proses penyelidikan itu tidak pernah ada. Tetapi kita menghormatinya karena itu sudah menjadi fakta hukum formil di pra-peradilan ini. Untuk sementara saat ini yang akan dilakukan oleh penyidik Polres yaitu akan memeriksa saksi yang diajukan oleh tersangka yang dalam hal ini yang dianggap menguntungkan oleh tersangka. Jadi ada beberapa orang, kalau tidak salah ada 4 orang yang diajukan oleh tersangka sebagai saksi yang dianggap menguntungkan bagi tersangka. Sebelumnya, Polres Blitar menetapkan Muhammad Rianto sebagai tersangka setelah yang bersangkutan memposting ke media sosial surat pemanggilan KPK terhadap Bupati Blitar Rianto yang belakangan diketahui palsu. Hoirul Abadi, Surabaya TV.